Tidur yang bagaimanakah yang membatalkan wudhu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ada orang yang sholat Jumat tapi sesungguhnya sholat Jumatnya tidak sah. Kenapa? Karena ketika khutbah berlangsung dia tertidur. Sementara sesungguhnya ketika dia tidur otomatis wudhunya menjadi batal. Tidur yang bagaimanakah yang membatalkan wudhu? Maka harus diketahui apa-apa yang membatalkan wudhu. Saudara, yang pertama yang membatalkan wudhu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik depan maupun belakang. Ini semuanya membatalkan wudhu, baik jalan depan maupun jalan belakang, baik yang padat, cair maupun yang berbentuk gas, itu semuanya membatalkan. Baik yang biasa maupun yang tidak biasa, termasuk koin dan lain sebagainya yang kemakan oleh mulut kita, maka itu juga ketika keluar dari jalan belakang hukumnya membatalkan wudhu, kecuali air mani. Dikatakan oleh ulama bahwa dia bukan membatalkan wudhu tetapi menyebabkan mandi besar. Maka hal-hal yang keluar dari dua jalan ini, baik itu namanya madhi, wadi, dan yang lain-lain, itu hukumnya membatalkan wudhu. Yang kedua adalah ketika tertidur tanpa menekankan bagian pantatnya, ini pun dianggap membatalkan wudhunya. Tapi kalau tidurnya menekankan pantatnya, maka sebagaimana riwayat ketika banyak sahabat yang tertidur karena menunggu jamaah sholat isya bersama Rasulullah SAW, banyak yang tertidur, tetapi posisi duduknya menekankan kedua pantat, bahkan tidurnya sampai kepalanya anggut-anggut ke bawah, itu dianggap tidak membatalkan wudhunya. Maka kalau boleh saya praktekkan, wudhu yang tidak batal ketika tertidur adalah posisinya demikian. Tapi kalau ada orang yang tidur dengan kakinya diangkat salah satunya atau bahkan dua-duanya, maka ini otomatis membatalkan wudhu yang dia miliki. Sehingga ketika orang khutbah Jum'ah berlangsung dia tertidur dan tidurnya posisinya demikian, maka hukumnya wudhunya batal, dan kalau dia sholat maka sholatnya tidak sah. Yang berikutnya yang membatalkan wudhu adalah ketika hilang akal, baik sebab mabuk atau karena sakit atau karena minum obat, ini juga membatalkan wudhunya. Yang berikutnya adalah ketika bersentuhan antara laki dan perempuan yang bukan mahram, maka ini juga membatalkan wudhu ketika sentuhannya adalah tidak ada penghalang antara kulit si laki-laki dengan kulit si perempuan. Yang terakhir yang membatalkan wudhu adalah ketika dengan dalamnya telapak tangan atau pinggirnya telapak tangan kita menyentuh kemaluan kita, baik yang depan maupun yang belakang. Itu otomatis membatalkan wudhu yang kita miliki, sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang demikian, maka harus wudhu kembali ketika kita akan melakukan sholat atau ibadah lain yang membutuhkan wudhu di dalam pelaksanaannya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.